Halo semuanya, nama aku Joshua Chandra, umur aku 22 tahun, aku sekarang lagi kuliah di Universitas Padjadjaran di Bandung. Aku seorang penyintas kanker limfoma, kanker getah bening stadium 2. Boleh diceritain sedikit gimana awalnya bisa didiagnosis, Jos? Oke, jadi waktu kuliah semester 7, which is tahun lalu, di bulan Oktober, aku ngerasa kok di dada aku ada yang benjol. Terus juga napas aku sesek. Pas aku ikut kompetisi basket di kampus, aku rasa kok stamina aku berkurang kayak biasanya. Terus juga aku batuk-batuk tanpa sebab, demam juga tanpa sebab. Terus aku gampang capek juga waktu naik turun tangga di kampus. Sehingga aku memutuskan untuk pulang deh ke Bogor. Aku minta papa untuk, yuk pak kita sama-sama ke rumah sakit nih, kayaknya ada yang gak beres di aku. Pas aku datang ke dokter umum, aku dirujuk ke dokter spesialis bedah, dan dokter tersebut bilang ke aku, kayaknya kamu harus di CT scan nih supaya tahu kamu kenapa. Oke, keesokannya aku di CT scan, ternyata ada massa besar di dada aku, besarnya itu 15 kali 10 cm. Letaknya tuh di dekat jantung aku. Kalau nggak salah ada dokter yang sampai vonis kamu, sorry ya, hidupnya nggak lama lagi. Itu gimana ceritanya dan gimana perasaan kamu waktu divonis kayak gitu? Oke, dokter itu tuh yang waktu scan pertama kali itu aku di Bogor. Dari Bogor ini dokternya minta rujuk lagi ke RSCM di Jakarta karena mereka nggak sanggup lah, alat-alatnya kurang di Bogor gitu. Jadi diputusin untuk dirujuk ke Jakarta di RSCM tepatnya. Singkat cerita tuh aku lagi dalam keadaan kritis gitu ya. Dada aku isi air semua. Kalau teman-teman mau tahu, kalau tandanya sesek itu salah satunya karena ada cairan di paru-parunya. Terus aku putusin untuk datang ke IGD saking aku tidak kuatnya. Terus aku datang ke IGD, ada satu dokter nih, dokter muda, datang ke aku, udah ngelihat track record aku nih di pemeriksaan sebelum-sebelumnya. Terus dokternya dengan, ya mungkin beliau ini melakukan tugasnya kali ya. Dokternya bilang, sepertinya hidup Joshua ini nggak bakal lama lagi. Mungkin kayak sekitar 5-10 tahun lagi. Rasanya sih waktu itu ada aku, ada papa aku, ada tante aku, mama aku di rumah gitu. Rasanya sesek sih, kecewa, sedih. Kok hidup aku nggak lama lagi gitu ya. Tapi setelah itu kita bertiga tutup tirai ini kan, kalau di ruang IGD ada tirai, kita tutup, kita doa bareng-bareng, minta pertolongan Tuhan. Dan inilah yang mau aku sharing ke teman-teman, ternyata kekuatan doa itu sungguh luar biasa loh. Dari yang awal aku sedih, kecewa, papa sama tante juga sedih, ngerasa mungkin ada rasa emosi ya ke dokternya, kok dokternya bisa-bisanya ngomong ke gitu ke kita di kondisi yang lagi seperti sulit-sulitnya ini. Tapi lewat kekuatan doa, Tuhan Yesus memberikan penghiburan dan sukacita buat hati kita bertiga. Oke, Jos, selama kemoterapi apa sih yang kamu rasain? Oke, kan kebanyakan dari kita tahu kalau kata orang ya, kemo itu sakit, kemo itu nyiksa diri. Ternyata aku dapat mujizat dari Tuhan, aku dikuatkan untuk ngelewatin itu semua gitu. Yang paling ketara sih rambut, pasti rambut rontok semua. Ada fun fact nih, jadi waktu pagi-pagi sebelum aku ibadah hari Minggu di bulan apa ya, Februari, itu setelah pasca kemo pertama tuh, aku mandi, aku keramas, kok tiba-tiba rambut aku lepas semuanya, nggak semua, maksudnya perlahan-lahan lepas gitu. Ternyata ini rontok, dan aku sadar ini karena efek obatnya gitu. Reaksi aku sih biasa aja gitu, karena ini adalah satu hal yang harus aku lewati, dan aku teguh untuk melewati ini semua. Dan untungnya juga aku cowok gitu, jadi agak, ya inilah masa bodoh dengan kepalaku yang tak berambut gitu. Nah, ini ada satu lagi yang harus aku lewati, dan kalian tahu semua, mual, muntah, pusing, gak bisa gerak gitu kan, yang teman-teman pikirkan gitu. Tapi ternyata enggak juga gitu. Dokter udah ngasih obat-obatan yang sesuai dengan aku. Kalau aku mual kasih anti mual, kalau aku sampai muntah dikasih anti muntah juga, kalau aku pusing udah ada obatnya. Pokoknya segala sesuatu yang ada karena efek samping kemoterapi itu
aku kuat menjalaninya karena ada Yesus bersama aku. Mungkin sekarang boleh diceritain gimana proses kesembuhan kamu terjadi dan gimana campur tangan Tuhan dalam proses tersebut. Oke, kalau teman-teman mau tahu, kanker itu pengobatannya ada banyak. Bisa dioperasi, tapi kata dokter bilang nggak mungkin dioperasi karena lokasinya di dada aku. Jadi kurang memungkinkan, terlalu beresiko. Akhirnya diputusin untuk terapi yang utama nih, kemoterapi. Terapi menggunakan obat-obatan. Jadi obatnya disuntikin ke tangan aku, kayak infus lah. Dialirin lewat aliran darah sebanyak 6 kali, dijeda tiap kalinya tuh 3 minggu. Abis itu di PET scan lagi nih untuk ngelihat apakah kankernya udah hilang atau masih ada. Ternyata puji Tuhan, kankernya mengecil dan aktivitas kankernya itu udah ringan. Yang awalnya itu berat banget, kayak masih tumbuh masa yang asing di tubuh kita. Nah, dokter juga mutusin nih, setelah kemo aku harus di radiasi pakai sinar X di dada aku selama 20 kali setiap hari kecuali hari Sabtu sama Minggu. Hasilnya puji Tuhan juga, aku makin ngerasa dada aku makin plong gitu, makin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Aku nafas bisa normal lagi, aku nggak capek lagi kayak dulu. Sampai dokter juga bilang, selamat ya Jos, kamu dokter optimis Joshua sembuh gitu. Kamu udah boleh kuliah lagi di semester berikutnya. Apa yang kamu rasain ketika sadar dan dokter bilang bahwa kamu sudah sembuh dan boleh kuliah lagi? Jujur, happy banget karena aku kangen sama suasana Bandung, kangen juga suasana belajar pastinya. Siapa juga ya orang yang pengen ngejar cita-citanya tinggi, tapi terhenti karena satu hal yang gak diinginkan gitu kan ya. Kan rasanya sedih pasti. Tapi ketika Tuhan mengizinkan aku untuk sembuh, rasanya senang banget, bersyukur punya Tuhan yang luar biasa dahsyatnya. Oleh bilur-bilur darahnya, aku telah disembuhkan dan aku berhutang banyak sih sama Tuhan Yesus atas karya keselamatannya buat aku. Oke Jos, gimana sih kesembuhan ini bisa mengubah pandangan hidup kamu atau hubungan kamu sama Tuhan Yesus? Oke, satu yang aku pelajarin tentang pelajaran hidup ya. Kita semua tuh pada akhirnya pasti akan mati gitu ya, dengan cara apapun yang Tuhan izinkan gitu, sakit atau tidak, pahit atau dengan cara yang indah, apapun itu pasti kita semua pasti akan mati. Tapi yang aku percaya, Tuhan masih memberikan berkatnya buat aku. Buktinya sampai sekarang aku yang kena kanker nih, yang kata-kata orang luar sana yang bilang kanker itu susah sembuhnya, kanker itu udah penyakit bawaan yang susah deh pokoknya sembuhnya. Tapi di satu sisi Tuhan membantah itu semua dengan kuasanya yang dahsyat gitu. Sehingga aku dapat sembuh, aku dipulihkan dan aku dapat melakukan aktivitas aku lagi, dan Tuhan ingin aku punya rancangan yang dahsyat dalam hidup aku. Dari apa yang kamu alami nih, apa pesan atau kesaksian yang pengen kamu sampaikan buat orang lain yang mungkin sedang mengalami situasi yang sama? Oke. Mungkin sangat mudah ya bagi kita yang kena masalah. Kalau di aku posisinya yang kena sakitnya sakit kronis gitu ya, yang butuh pertolongan cepat gitu. Sangat mudah bagi kita untuk menyalahkan Tuhan. Kenapa sih Tuhan aku yang harus kena gitu? Kenapa nggak si ini yang nasibnya tuh lebih rendah dari aku, kenapa nasib aku harus seperti ini ya Bapak gitu. Tapi sangat mudah untuk mengatakan seperti itu, tapi bagaimana bisa aku ngomong kayak gitu, sedangkan Tuhan 2000 tahun lalu udah menyelamatkan kita semua lewat pengorbanannya, sehingga segala kutuk, segala sakit penyakit sudah dipatahkan oleh kuasa darahnya, kita sudah sembuh. Jadi yang pengen aku kasih tahu ke teman-teman, daripada kita sibuk kenapa kita yang kena, lebih baik kita sibuk dengan mendekatkan diri ke Tuhan. Kita pegang teguh janji Tuhan bahwa kita akan sembuh. Masalah pasti ada dalam kehidupan ini, dan teman-teman harus bersyukur ketika teman-teman punya masalah dalam hidup. Artinya Tuhan masih percaya kalau teman-teman sanggup melewati itu semua, dan Tuhan punya rencana yang indah di akhir nanti. Ada gak Jos ayat
dan lagu Alkitab yang ngasih kamu kekuatan selama kamu sakit? Kalau lagu sih semua lagu aku suka. Sama-sama memberikan kekuatan. Tapi kalau ayat, ada nih satu ayat yang merema di dalam hati aku. Ada dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Intinya sih apapun masalah kalian, ketika kalian menyerahkan hidup kalian ke dalam tangan Tuhan, masalah kecil atau masalah besar sekalipun pasti Tuhan yang tanggung. Terakhir nih Jos, Ya. apa yang ingin kamu sampaikan buat mereka yang mungkin masih meragukan anugerah Tuhan? Nggak, kenapa ragu gitu ya? Karena kan kita orang-orang percaya telah diangkat oleh Tuhan sebagai anak-anaknya. Kita udah disembuhin, kita udah diselamatkan. Yuk sekarang Tuhan pengen kita untuk bersuka cita dalam hidup kita. Tuhan pengen kita berkarya lebih lagi. Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. So, aku harap teman-teman bangkit dari keterpurukan teman-teman, dari masalah teman-teman. Masalah boleh ada, tapi jangan lupa ada Tuhan yang menyertai kita semua. Dan pada akhirnya, rancangan Tuhan lah yang indah bagi hidup kita.